Perkenalkan, nama saya Wian Juwisti Rosalina Nopemnanu, NIM 2003030119, kelas C semester 2. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Langsung saja pada materinya, konsepsi sejarah materialis Marx. Dengan teori sejarah materialis Marx, kita beralih dari penggambaran masyarakat pada suatu titik waktu untuk analisis dinamika sosial zaman perubahan, dan sama seperti yang menyajikan konsepsi ekonomi masyarakat. Demikian juga apakah dia memajukan interpretasi ekonomi dari sejarah. Materialisme praktis Marx. Di dalam ideologi Jerman mengejek orang-orang yang membayangkan pembebasan terdiri dari tidak lebih dari tindakan mental, perubahan kesadaran belaka. Orang-orang dia mengingatkan kita tidak tertekan oleh konsepsi palsu tentang dunia, tetapi oleh dunia nyata yang ada itu sendiri secara historis diberikan ekonomi dan kondisi politik. Mode produksi kapitalis. Sedangkan perspektif materialisnya menawarkan pedoman untuk memahami sejarah kemanusiaan, minat utama Marx adalah dunia baru industri kapitalis. Sebagian besar tulisannya termasuk karya yang paling penting kapitalis dikhususkan untuk analisis kritis dari cara produksi kapitalis. Bagi siapapun yang sering ingin berdamai dengan Marx, pada pasti fokus utama. Tujuan saya di bagian ini membangun fondasi untuk nanti adalah untuk memberikan gambaran umum tentang teori kapitalisme dan proses meringkas pemikirannya tentang asal-usul alam fungsi dan takdir sistem ekonomi kapitalis. Produksi komunitas kapitalis. Kelangsungan hidup manusia membutuhkan produksi barang yang mampu memuaskan kebutuhan. Teori nilai tenaga kerja. Kehadiran produksi komunitas menimbulkan pertanyaan yang jelas, apa mengatur profesi di mana komoditas dipertukaran satu dengan yang lain? Bagaimana mungkin menimbang komunitas heterogen, nilai guna heterogen pada skala yang sama? Akumulasi primitif. Sedangkan kapitalisme adalah sistem produksi komunitas. Pertukaran komunitas hanyalah prasyarat. Kondisi yang telah penting diperlukan karena perkembangan kapitalisme adalah munculnya kelas kapitalis di suatu sisi dan kelas pekerja yang sisi lainnya. Konsumsi tenaga kerja. Apa yang dibeli kapitalis dari pekerja di pasar adalah tenaga kerja, sebuah potensi kapitalis tenaga kerja, tapi yang sebenarnya mereka ingin adalah kerja itu sendiri, dan bahkan lebih mereka menginginkan komunitas yang menghasilkan tenaga kerja, dan bahkan lebih dari suatu bahwa mereka ingin menguntungkan terrealisasi dari penjualan komunitas tersebut. Tetapi konsumsi tenaga kerja komunitas khas ini memunculkan keunikan praktis masalah. Untuk kesialan kapitalis tenaga kerja tidak seperti pisang dan jaket, diwujudkan dalam diri orang yang masih hidup, yang mungkin tidak selalu mau melepaskan komunitas ke berharga mereka sesuai persyaratan yang ditentukan oleh majikannya sendiri. Eksploitasi tenaga kerja. Carilah yang lebih tepat untuk menjelaskan rahasia membuat keuntungan. Kelas kapitalis mengambil nilai dari mulai eksploitasi kelas kerja, mengatakan pekerja
Dieksploitasi berarti mereka dipaksa untuk melakukan kerja tidak dibayar. Pembangunan kapitalis dan revolusi sosialis. Kapitalisme adalah jembatan antara masa lalu dengan jembatan masa depan. Itu mengakhiri dunia prakapitalis, mempercepat pertumbuhan industri modern dunia, dan itu membuka pintu kedua pasca kapitalis baru. Kapitalisme sebagai kekuatan modernisasi. Kapitalisme adalah sistem revolusioner yang mengajukan balikan tatanan feodal tradisional dan menggantikannya dengan jenis yang sangat baru dan berbeda secara kualitas bermasyarakat. Pembentukan kelas pekerja revolusioner. Ketika kapitalisme berkembang, industri skala besar muncul, kekuatan produksi tumbuh dan alat-alat produksi semakin tersentralisasi. Ini kondisi tersebut menurut Marx membentuk fondasi ekonomi yang membuatnya masyarakat sosialisasi mungkin. Nasib sejarah dalam pekerja, dia berpendapat adalah menerjemahkan kemudian itu menjadi kenyataan. Teori Marx tentang bagaimana sosialisme muncul dari dinamika kapitalisme sehingga mencakup dua yang berbeda elemen. Di sisi objektif, mengembangkan kondisi material diperlukan untuk tingkat masyarakat yang lebih tinggi, dan di sisi subjektif, pengembangan proletariat revolusioner. Kedua elemen ini muncul bersamaan tangan. Marx berpendapat sebagai pertumbuhan kapitalisme industri itu sendiri meletakkan dasar untuk pembentukan proletariat yang berdasar kelas dan untuk di akhirnya pemberontakan kelas pekerja. Selesai. Sekian dan terima kasih.